Selamat bertemu kembali rekan-rekan mahasiswa Politeknik Kusturian, program studi kebijakan dan manajemen pajak semester 3. Kali ini kita akan kuliah, mata kuliahnya adalah ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Topik yang akan kita bahas pada kuliah kali ini adalah surat pemberitahuan tahunan pajak atau biasa kita kenal dengan sebutan SPT pajak. Baiklah, kita mulai saja kuliah kita kali ini. Pengertian SPT. SPT atau surat pemberitahuan tahunan merupakan salah satu jenis surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk dapat melaporkan perhitungan atau juga pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, dan atau harta dan sebuah kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT juga memuat suatu informasi seputar jumlah pajak terhutang serta pelunasan pajak yang telah dilakukan dalam periode tertentu. Segala informasi yang dapat dituliskan dalam SPT harus benar, lengkap, dan jelas. Jadi SPT ini adalah rangkaian surat sejak pertama kita menjadi wajib pajak sampai seterusnya selama kita masih menjadi objek pajak dan wajib pajak. Ini akan membawa atau mencatat record tentang pembayaran pajak kita dari tahun ke tahun. Wajib pajak ini juga harus bertanggung jawab atas segala informasi yang tertera dalam SPT. Jika terdapat suatu informasi yang tidak sesuai, Ditjen Pajak sebagai suatu penyelenggara dari berbagai kegiatan pajak dapat meminta suatu keterangan dan pertanggungjawaban pada wajib pajak. Ya, jadi dari SPT yang kita serahkan kepada KPP ya, kepada kantor pelayanan pajak lokasi kita berada, itu merupakan tanggung jawab wajib pajak atas kebenaran isi dalam SPT tersebut. Apabila terdapat kekeliruan berdasarkan historis pajak yang sudah kita pernah bayar, dalam hal ini Ditjen Pajak mempunyai wewenang ataupun mempunyai hak untuk menegur kepada wajib pajak. Kemudian pembahasan berikutnya adalah fungsi surat pemberitahuan tahunan atau SPT. Fungsi yang pertama adalah bagi wajib pajak. Berfungsi sebagai sarana untuk dapat melaporkan suatu pertanggungjawaban atas perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang, yaitu antara lain pembayaran atau pelunasan pada pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui suatu pemotongan atau pungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau juga bagian tahun pajak. Jadi SPT ini kan kita yang menyerahkan kepada KPP. Di situ memuat informasi tentang pajak-pajak apa saja yang terhutang oleh kita sebagai wajib pajak kepada negara. Dasarnya apa? Dasarnya kalau pajak penghasilan adalah penghasilan kita, baik pribadi maupun badan, ya perorangan maupun badan. Kemudian pajak-pajak yang lain misalnya PPN atau PPNPM dan sebagainya yang
terjadi transaksinya pada tahun kalender pajak kita, yaitu dari sejak Januari sampai dengan 31 Desember. Atau bagian-bagian dari tahun pajak-pajak yang lain. Ya, ini adalah pemahaman dasar dulu. Kemudian penghasilan yang merupakan sebuah objek pajak yang dikenakan PPh bersifat final dan bukan objek pajak. Jadi kalau PPh itu sifatnya final, diperhitungkan dalam 1 tahun, bisa dilaporkan sekaligus maupun bisa dilaporkan bertahap setiap bulan. Kemudian harta dan kewajiban. Sehingga kita akan tahu harta kita berapa, hutangnya berapa, sehingga kewajiban pajak kita ada berapa. Itu nanti ada formulasinya. Pembayaran dari sebuah pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak sesuai dengan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ini bisa terjadi dalam pajak penghasilan pribadi atau pajak penghasilan perorangan. Misalnya, saya bekerja di suatu instansi. Ya, saya mendapatkan gaji setiap bulan. Pelaporan pajaknya dilakukan oleh instansi di mana saya bekerja. Itu yang disebut dari pembayaran dari sebuah pemotongan. Karena apa disebut pemotongan? Karena PPh yang dilaporkan atas nama saya itu adalah hasil dari pemotongan gaji saya. Ya, pemotongan gaji kita karena kita bekerja di suatu instansi. Atau pemungutan pajak orang pribadi. Nah, ini biasanya kalau kita seorang profesional, misalnya kita bekerja temporary ya, temporary itu berdasarkan kontrak kerja jangka pendek. Ya, misalnya kita menjadi seorang konsultan, misalnya gitu ya. Nah, pada saat kita mendapatkan imbalan dari hasil kerja kita, apabila kita bekerja pada instansi yang memang PKP atau perusahaan kena pajak, biasanya PPh kita akan dipungut oleh instansi tersebut. Ya, ini adalah pemahamannya seperti itu untuk PPh kita. Berikutnya, fungsi yang berikutnya adalah bagi pengusaha kena pajak atau PKP. Berfungsi sebagai suatu sarana untuk dapat melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak bertambah nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM) yang juga sebetulnya terutang. Ya. Jadi, misalnya kita membeli barang ataupun menjual barang, ya. Ini khususnya untuk kita membeli barang dulu. Kita membeli barang, misalnya barang elektronik. Itu di dalam harga barang itu akan tercantum PPN, kalau yang baru aturannya adalah 11% gitu ya. Nah, artinya bahwa pengusaha kena pajak atau penjual barang elektronik tadi sudah memungut PPN barang yang kita beli tadi. Nah, dari pungutan itu nanti yang dipakai sebagai laporan kepada negara dan disetor kepada kas negara oleh pengusaha atau penjual produk elektronik tadi atau oleh toko gitu ya. Kemudian selain PPN juga ada namanya PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah. Ini biasanya yang umum yang kita sering melakukan adalah pada saat kita beli sepeda motor baru atau mobil baru. Itu di situ nanti ada biaya ataupun beban PPNBM ya, di STNK bisa dilihat. Nanti ada pajak penjualan atas barang mewah. Ini dikenakan sekali saja. Ya.
Nah, kemudian bagaimana caranya? Tekniknya antara lain yang pertama adalah pengkreditan pajak masukan PM ya terhadap suatu pajak keluaran. Ini jadi teman-teman jangan bingung antara pajak masukan dan pajak keluaran. Apabila kita sebagai perusahaan atau pengusaha kena pajak, kemudian kita menjual produk kepada orang lain, kita memungut PPN, itu namanya pajak masukan. Ya. Kemudian pada saat kita membeli barang dan kita dikenakan pajak, faktur pajak PPN-nya diberikan ke kita, itu disebut sebagai pajak keluaran. Ya, nanti fungsinya bagaimana antara PM dan PK, nanti kita bahas di belakang. Pembayaran atau juga pelunasan pada pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP atau melalui suatu pungutan pihak lain dalam satu masa pajak sesuai dengan sebuah ketentuan peraturan perundang-undangan. Tadi sudah saya jelaskan ini ya. Kemudian fungsi yang ketiga bagi pemotong atau pemungut pajak. Berfungsi sebagai suatu sarana untuk dapat melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau juga dapat dipungut dari pihak lain dan penyetorannya. Jadi sebelum kita bicara lebih jauh, akan saya jelaskan terlebih dahulu filosofi PPN atau pajak pertambahan nilai. PPN adalah pajak yang dipungut negara yang pemungutannya diwakilkan kepada para pihak. Para pihak di sini adalah para PKP atau pengusaha kena pajak atau pribadi kena pajak. Jadi setiap individu, perorangan ataupun badan perusahaan yang sudah ditetapkan sebagai PKP, maka wajib memungut PPN terhadap setiap transaksi yang kita jalankan. Ya. Jadi PPN itu adalah haknya negara 100%. Itu bukan duitnya pengusaha, bukan duitnya yang beli barang, bukan duitnya yang jual barang. Sehingga PPN harus dilaporkan dan disetorkan sesuai dengan besaran yang sudah dipungut. Tidak boleh dikurangi dan tidak boleh dimain-mainkan. Ya, jadi di sini fungsi bagi pemotong atau pemungut pajak adalah menjadi sarana pertanggungjawaban karena dia sudah ditunjuk sebagai PKP, maka dia harus mempertanggungjawabkan atas pungutan-pungutan pajak yang wajib dia lakukan terhadap semua transaksi yang dilaksanakan dalam 1 tahun pajak tersebut. Itu. Nanti kalau masih bingung muter-mandir ya muter-muter, bisa kita diskusi baik lewat WA grup mata kuliah maupun pertemuan di kampus. Kemudian fungsi yang keempat bagi petugas pajak. Berfungsi sebagai satu sarana untuk dapat menguji kepatuhan wajib pajak dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan. Artinya konsep dulu sebelum reformasi, kantor pajak itu namanya kantor inspeksi pajak. Ya, jadi inspeksi pajak itu besarnya pajak ditentukan oleh negara, dihitung oleh negara, kemudian dibebankan kepada wajib pajak dan kantor pajak itu menginspeksi. Ya, menginspeksi itu mengawasi atas pembayaran dan laporan pajak yang bersangkutan. Bedanya dengan sekarang, kantor KPP namanya sekarang menjadi kantor pelayanan pajak. Kenapa? Karena negara mempercayakan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besaran pajak yang akan disetorkan kepada negara. Sehingga fungsi
Dirjen Pajak sekarang adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang melaksanakan setoran pajak dan melaksanakan pelaporan pajak. Itu bedanya di situ. Sehingga di sini fungsi SPT bagi petugas pajak atau bagi KPP, kantor pelayanan pajak, itu yaitu sebagai sarana untuk dapat menguji kepatuhan wajib pajak dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan. Ya, itu semoga bisa dipahami perbedaannya. Kemudian kita akan mendalami, akan mencoba mengupas istilah-istilah yang ada dalam surat pemberitahuan tahunan atau SPT yang kita serahkan kepada KPP atau Kantor Pelayanan Pajak. Istilah yang pertama adalah masa pajak, yaitu jangka waktu yang menjadi dasar penghitungan, penyetoran, dan melaporkan pajak yang terutang dalam jangka waktu 1 bulan kalender. Jadi masa pajak itu biasanya nanti di situ ada masa pajaknya 12, artinya itu 12 bulan. Ya, karena setiap bulan bagi KPP yang aktif dia pasti bagi PKP yang aktif dia pasti selalu terjadi transaksi dalam bulan-bulan tersebut. Kemudian tahun pajak, yakni pada jangka waktu 1 tahun kalender. Jadi diingat ya, kalau yang bulanan disebut dengan masa pajak. Sedangkan yang tahunan dalam 1 tahun kalender disebut dengan tahun pajak. Ya, jangan sampai kebolak-balik. Kemudian bagian tahun pajak, yaitu suatu bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak. Ya, artinya bisa jadi kita menyerahkan laporan itu, laporan masa itu kan setiap bulan. Nah ini nanti ada penjelasan, termasuk bagian dari tahun pajak berapa, karena bisa jadi kita sudah melaporkan perbaikan tahun yang lalu, gitu ya. Nah ini yang disebut dengan bagian tahun pajak, ini harus menunjuk pada tahun pajak tahun berapa. Kemudian pajak terutang. Istilah pajak terutang artinya salah satu pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau juga dalam bagian tahun pajak sesuai dengan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi pajak yang terutang ini adalah besaran pajak yang terutang oleh suatu objek pajak. Ya. Karena dalam laporan SPT itu nanti bisa terjadi laporan ataupun pemberitahuan yang terdiri dari banyak objek pajak. Misalnya tentang PPh. Ya, PPh pun ada PPh pasal 21, ada PPh pasal 26 dan sebagainya. Mungkin juga dalam SPT tersebut juga kita sedang melaporkan tentang PPN. Atau kita juga sedang melaporkan tentang PPNBM dan sebagainya. Sehingga dalam satu SPT itu bisa terjadi rangkuman dari laporan berbagai objek pajak. Tuh, makanya ini harus di setiap dalam SPT, istilah-istilah ini nanti harus ditetapkan ataupun dijelaskan secara detail. Masa pajaknya, ini masa pajak bulan apa, atau bulan keberapa, tahun pajaknya tahun pajak berapa, ini bagian tahun pajak dari tahun ini yang sedang kita laporkan, atau tahun lalu yang belum dilaporkan, atau perbaikan, dan sebagainya. Nah, pajak terutang ini adalah besaran yang harus kita laporkan dan nantinya setelah laporan akan kita setor. Karena dalam SPT itu berarti kita belum bayar, sehingga disebut sebagai pajak terutang. Jadi istilah-istilah di pajak ini memang agak tidak umum seperti bahasa umumnya, ya harus dipahami betul.
Kemudian kita bahas mengenai batas waktu penyampaian SPT. Untuk surat pemberitahuan masa atau bulanan, paling lama 20 hari setelah akhir dari masa pajak. Jadi misalnya masa bulan September 2024 itu terakhir dilaporkan 20 hari setelah akhir September. Khusus untuk sebuah pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai atau PPN dapat disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya masa pajak. Jadi khusus PPN bisa disampaikan akhir bulan berikutnya paling pol-polan gitu ya, paling lama. Tapi kalau non PPN seperti PPH dan sebagainya itu paling lama 20 hari setelah akhir dari masa pajak. Untuk sebuah surat pemberitahuan tahunan pajak, penghasilan wajib pajak, orang pribadi wajib, paling lama 3 bulan setelah pada akhir tahun pajak. Ya, jadi untuk PPH ini kan bisa dilaporkan dalam 1 tahun, sekaligus karena dia final sifatnya ya. Sehingga paling lama 3 bulan setelah pada masa akhir tahun pajak. Artinya tahun pajak itu berakhir 31 Desember, setiap tanggal 31 Desember setiap tahun. Sehingga laporan untuk PPH, baik itu perorangan maupun badan, itu bisa maksimal 3 bulan setelah akhir tahun atau 3 bulan setelah 31 Desember, artinya paling lambat tanggal 31 Maret. Kemudian untuk suatu surat pemberitahuan tahunan pajak, penghasilan wajib pajak badan, ini paling lama 4 bulan. Jadi yang PPH pribadi itu paling lama 3 bulan, 31 Maret. Untuk PPH badan atau perusahaan atau yayasan atau apapun yang berupa badan hukum, itu paling lambat 4 bulan. Jadi bisa sampai tanggal 30 April paling lambat penyampaian SPT. Kemudian memungkinkan nggak perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT? Memungkinkan, hanya ada syarat-syaratnya. Ya. Sekalipun pada batas waktu penyampaian SPT juga telah ditetapkan, tetapi wajib pajak dapat juga memperpanjang waktu penyampaian SPT tahunan untuk paling lama 2 bulan dengan cara mengajukan sebuah surat permohonan perpanjangan pada batas waktu penyampaian SPT tahunan kepada DJP atau Dirjen Pajak. Dalam hal ini nanti disampaikan kepada KPP atau Kantor Pelayanan Pajak setempat dengan disertai persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan alasan pada penundaan dalam penyampaian SPT tahunan. Misalnya untuk sebuah perusahaan atau badan belum bisa menyampaikan karena masih ada transaksi yang menggantung. Misalnya biasanya ini terjadi pada transaksi yang berkaitan dengan pemerintah. Ya, misalnya kita menjadi kontraktor Pemda atau kontraktor pemerintah gitu ya. Itu biasanya masih ada hal-hal yang belum selesai sampai batas waktu penyampaian SPT. Kemudian surat pernyataan pada hitungan sementara pada pajak yang terutang dalam 1 tahun pajak. Itu ada formatnya nanti surat pernyataan ya. Kemudian bukti pelunasan yang kekurangan pembayaran pajak yang terhutang menurut suatu perhitungan sementara. Jadi meskipun kita akan melaporkan terlambat, tetapi kita sudah harus bisa menyampaikan perhitungan sementara, belum final. Ya, nanti perhitungan sementara ini harus ada bukti pelunasan bahwa kita sudah store. Ya, itu yang menjadi syarat apabila kita ingin mengajukan
perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT. Berikutnya kita akan membahas jenis-jenis surat pemberitahuan tahunan atau jenis-jenis SPT. Yang pertama adalah namanya SPT masa. SPT masa merupakan sebuah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Ingat ya, masa pajak tadi adalah 1 bulan atau bulanan. Surat ini oleh wajib pajak dapat digunakan untuk bisa melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak pada suatu saat. Ya, jadi karena misalnya ya kita punya perusahaan yang transaksinya setiap hari pasti ada transaksi. Maka setiap akhir bulan kita harus melaporkan ataupun menyampaikan SPT masa berupa rangkuman pungutan pajak yang kita lakukan, khususnya PPN, dalam bulan yang bersangkutan. Dan dilakukan penyetoran sementara. Nanti finalnya di akhir tahun. Kemudian jenis pajak yang harus dilaporkan setiap bulan melalui SPT masa terdiri dari pajak-pajak sebagai berikut. PPh pasal 21. Ya, PPh pasal 21 ini adalah penghasilan perorangan bagi mereka yang memiliki penghasilan tetap. Ya, biasanya ini disampaikan oleh perusahaan terhadap pungutan PPh karyawan-karyawannya. Dan PPh pasal 22, PPh pasal 23, 25, 26, PPh pasal 4 dan ayat 2, dan PPh pasal 15. Silakan nanti teman-teman pelajari, browsing tentang PPh. Nanti pasalnya berapa saja, menyangkut apa saja, gitu ya. PPh pasal 2 menyangkut apa, 21 menyangkut apa, pasal 23 menyangkut apa, silakan. Nanti teman-teman mencari literatur mengenai pajak penghasilan atau PPh. Selain PPh tersebut, yang wajib dilaporkan setiap bulan dalam SPT masa adalah pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak atas penjualan barang mewah (PPNBM). Ya, mengenai PPNBM ini juga ada undang-undangnya, barang-barang apa saja yang wajib kena PPNBM. Tadi saya contohkan adalah kendaraan bermotor. Nanti yang masih banyak lagi, silakan teman-teman juga mencari literasi untuk mengetahuinya. Kemudian pemungutan PPN. Jadi kalau yang di poin sebelumnya, pajak pertambahan nilai, ini adalah yang PPN keluaran. Dan pemungutan PPN ini adalah untuk PPN masukan. Ya. Jadi PPN itu bagi pengusaha itu ada dua yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu PPN masukan dan PPN keluaran. Yang nantinya akan di cross hitungkan pada akhir masa tahun pajak. Kemudian jenis yang kedua adalah SPT tahunan. SPT tahunan yaitu salah satu jenis SPT untuk waktu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Surat ini oleh wajib pajak dapat digunakan untuk bisa melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak terhutang dalam 1 tahun pajak. Jadi artinya selain kita harus menyampaikan SPT masa bulanan, di akhir tahun pajak kita harus menyampaikan SPT tahunan. Ya, itu harus diingat. Jadi dua-dua SPT ini harus kita sampaikan kepada KPP, baik yang masa, yang sifatnya bulanan, dan tahunan.
Kemudian bagaimana prosedur penyelesaian SPT? Artinya setelah kita menyampaikan SPT, kita harus bagaimana gitu ya. Yang pertama, wajib pajak sebagaimana yang sudah diatur harus juga mengambil SPT di tempat yang telah ditetapkan DJP atau juga dapat mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Wajib pajak dapat mengambil SPT dengan cara lain, misalnya dengan mengakses situs DJP untuk dapat memperoleh formulir SPT tersebut. Jadi di sini maksudnya ada dua cara, yaitu yang pertama cara manual dan yang kedua adalah cara secara online. Yang manual itu biasanya untuk daerah-daerah yang mungkin jangkauan internetnya belum memadai atau misalnya memang para pengusaha lebih suka dengan cara manual, mungkin lebih marem gitu ya. Itu SPT bisa diambil di KPP setempat secara manual. Tapi sekarang kebanyakan sudah pada menggunakan sistem online. Jadi mereka ataupun wajib pajak ini harus mempunyai akun di DJP online, namanya djp.online. Itu nanti akan bisa mengambil formulir secara digital atau formulir elektronik ya. Berikutnya, setiap wajib pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan suatu huruf Latin, angka Arab itu maksudnya 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kemudian satuan mata uang rupiah dan juga menandatangani serta menyampaikan ke kantor DJP tempat wajib pajak terdaftar atau dapat dilakukan di tempat lain yang ditetapkan oleh DJP. Ya. Jadi setelah mendapatkan formulir SPT, kita harus mengisi secara benar. Itu kalau manual harus kita tulis, baik diketik ataupun bagaimana, dipersilahkan. Harus dengan tata cara yang benar, yaitu menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian angkanya ditulis dengan angka Arab, bukan angka Romawi. Misalnya nulis 100.000, ya 100, nolnya 3 kali kemudian. Gitu. Jangan pakai huruf, misalnya huruf Romawi. Ya, itu tidak boleh. Tapi pakainya angka Arab. Kemudian setelah diisi dengan baik dan benar, ditandatangani, diserahkan kepada KPP tempat kita terdaftar. Ya, karena di dalam NPWP nanti akan ada KPP mana yang melayani kita. Atau di tempat lain yang ditetapkan oleh DJP. Misalnya ada suatu kota atau suatu wilayah yang tidak ada KPP-nya, bisa jadi seperti itu. Maka dia bisa nyetor ke misalnya ke kantor pos atau ke mana yang ditunjuk oleh DJP. Langkah ketiga, wajib pajak yang sudah mendapatkan sebuah izin dari Menteri Keuangan untuk dapat menyelenggarakan pembukuan dengan bahasa asing dan mata uang ya asing selain rupiah, wajib untuk dapat menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah atau mata uang asing yang sudah diizinkan. Jadi apabila kita membayar atau kita menjadi wajib pajak valuta asing atau menggunakan mata uang asing, kita harus mengajukan izin kepada Menteri Keuangan dalam hal ini melalui DJP dan KPP setempat. Yang keempat, penandatanganan SPT juga dapat dilakukan secara biasa dengan suatu tanda tangan stempel
atau tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya memiliki suatu kekuatan hukum yang sama. Ya, jadi kalau kita melakukan penyetoran SPT-nya itu dengan manual, otomatis tanda tangannya adalah tanda tangan basah ditambah dengan stempel instansi kita. Tapi kalau kita mau melakukan secara elektronik, itu bisa. Kita harus sudah mendapatkan dulu namanya nomor EVIN, ya. Nomor EVIN, nanti bisa diajukan dulu nomor EVIN-nya untuk bisa kita terdaftar sebagai pengelola laporan pajak. Dan yang kelima, bukti-bukti yang harus disampaikan atau dilampirkan dalam sebuah SPT antara lain. Untuk wajib pajak yang akan mengadakan pembukuan, yaitu laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi, serta pada keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk dapat menghitung berdasarkan penghasilan kena pajak atau PKP. Ya, jadi wajib pajak yang sudah bisa atau yang sudah mampu untuk mengadakan pembukuan sendiri, yaitu laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba, ya, maka diperlukan ada tambahan keterangan-keterangan lain untuk dapat menghitung berdasarkan penghasilan pajak. Ini di formulir SPT ada semua, tinggal mengikuti saja tata caranya. Kemudian untuk SPT masa PPN, ya SPT masa diingat-ingat, SPT masa berarti yang bulanan. Khusus untuk PPN sekurang-kurangnya akan memuat jumlah dasar pengenaan pajak atau jumlah pajak keluaran, jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan dan juga pada jumlah kekurangan atau kelebihan pajak. Jadi gini, saya jelaskan. Untuk PPN, pada saat tadi saya sampaikan di awal, ada namanya pajak keluaran dan pajak masukan. Ya. Pajak keluaran adalah pajak yang kita dikenakan beban. Sedangkan pajak masukan adalah pajak yang kita memungut beban PPN kepada orang lain. Nah, ini pada laporan SPT masa, itu nanti akan di-cross atau dihitung secara antara PPN masukan dengan PPN keluarannya itu besar mana, ya. Apabila besar PPN keluaran dibanding dengan PPN masukan, maka yang kita bayar adalah selisihnya saja. Artinya kita di situ disebut dengan kurang bayar. Tapi apabila PPN masukannya lebih banyak daripada PPN keluaran, maka kita namanya lebih bayar. Kita tidak perlu store karena kita lebih bayar, nanti akan diperhitungkan di akhir tahun finalnya. Apabila sampai final akhir tahun pun kita masih lebih bayar, maka itu bisa dipakai sebagai pengkreditan di tahun berikutnya. Ya. Tapi untuk wajib pajak yang masih UMKM dan sebagainya, itu dikenakan namanya pajak norma perhitungannya. Ini perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam 1 tahun pajak yang bersangkutan. Misalnya begini, untuk PPh UMKM yang belum memiliki pembukuan secara baik dan benar, ya, maka akan dikenakan perhitungan secara norma pajak, kalau tidak salah sekarang jumlahnya sebesar 5%. Jadi makanya hanya totalan. Tahun itu laku berapa, misalnya omsetnya 1 miliar. Maka pajak yang dibayar hanya 5% dikalikan 1 miliar. Itu namanya norma pajak, perhitungan norma. Karena dia belum memiliki pembukuan yang baik. Tapi itu khusus untuk UMKM, ada syaratnya, ada aturannya, maksimal omset berapa. Kalau sudah di atas omset yang ditentukan,
itu sudah tidak bisa lagi menggunakan model norma pajak, tapi harus menggunakan perhitungan sebagaimana yang diterapkan undang-undang, menghitung sendiri dengan perhitungan sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian tempat pengambilan SPT. Setiap BP ini harus mengambil sendiri formulir SPT di kantor KPP, ya, di KPP atau kantor pelayanan pajak, atau kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan KP2KP. KP2KP ini biasanya di kota-kota besar ada, ya. Kadang-kadang kan kalau di kota besar KPP-nya jauh, tapi ada KP2KP terdekat, bisa ngambil di situ. Atau di kantor wilayah DJP, ini biasanya untuk ibu kota provinsi. Atau di kantor pusat DJP, ini untuk di Jakarta. Atau juga dapat diunduh di laman Ditjen Pajak yang di sini adalah www.pajak.go.id. Nanti teman-teman coba browsing ke sana iseng-iseng. Nanti kapan-kapan kita praktek membuat NPWP untuk masing-masing mahasiswa, ya. Atau dapat mencetak, menggandakan, atau juga memfotokopi dengan bentuk dan isi yang sama dengan aslinya. Ini karena SPT ini formulirnya relatif acak, ya, tiap tahun, dan ada kode-kodenya, ya. Misalnya ya untuk yang PPh pribadi perorangan itu ada 1770, ada 1771 untuk yang lain gitu, ya. Nah, ini ada kode-kodenya. Kemudian sanksinya seperti apa apabila terlambat menyampaikan SPT? SPT yang tidak disampaikan atau juga disampaikan tetapi tidak sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan akan dikenai sanksi administrasi berupa denda, ya. Yang pertama, untuk SPT tahunan PPh orang pribadi atau perorangan apabila terlambat atau tidak menyampaikan akan dikenakan denda sebesar 100.000 per laporan, ya. Kemudian SPT tahunan PPh badan, ya, misalnya untuk perusahaan, untuk organisasi-organisasi badan hukum, yayasan, koperasi dan sebagainya. Ini apabila terlambat atau tidak menyampaikan, ini dikenakan denda sebesar 1 juta rupiah per laporan. Kemudian SPT masa yang bulanan untuk PPN ini dikenakan 500.000 kalau terlambat. Kemudian SPT masa lainnya adalah 100.000. Nah, biasanya perusahaan itu belum memiliki bagian khusus menangani pajak. Sehingga biasanya perusahaan-perusahaan itu akan melimpahkan ataupun bekerjasama dengan konsultan-konsultan pajak dalam penanganan penyampaian SPT masa maupun SPT tahunan. Nah, nanti teman-teman kalau sudah mahir dalam menghitung dan perlakuan pajak, bisa berlaku sebagai konsultan pajak yang mempunyai klien beberapa perusahaan, misalnya seperti itu. Sanksi tidak atau terlambat menyampaikan SPT, lanjutan yang tadi, ya. Pengenaan sanksi administrasi berupa denda tersebut tidak dapat dilakukan terhadap beberapa hal di bawah ini. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi yang sudah meninggal dunia, ya. Jadi kalau orangnya sudah meninggal dunia, dia tidak menyampaikan SPT, ya tidak bisa didenda, orangnya sudah meninggal dunia. Yang kedua adalah wajib pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan berbagai kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Artinya bahwa wajib orang pribadi yang sudah tidak berpenghasilan, tapi sebaiknya melapor supaya tidak dianggap lalai, gitu, ya.
Kemudian wajib pajak orang pribadi yang akan berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di wilayah Indonesia. Jadi misalnya teman-teman mau pindah ke luar negeri nih. Nah, pindah ke luar negeri otomatis kan akan mengikuti aturan pajak di negara yang akan kita tempati nanti. Jadi di Indonesia sudah tidak wajib bayar pajak. Nah, ini juga tidak dikenakan denda, tapi sebaiknya juga melapor sebelum melakukan pemindahan supaya tidak dianggap lalai. Saya kira itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kuliah kita kali ini mengenai SPT. Kalau ada hal-hal yang mungkin kurang jelas, bisa ditanyakan di grup WA kuliah kita atau datang langsung ke kampus, kita akan diskusi. Subscribe channel saya bagi yang belum subscribe, kemudian like dan share kepada banyak orang. Siapa tahu apa yang kita bahas pada kesempatan ini bisa memberikan manfaat juga kepada orang lain. Kemudian untuk mahasiswa Politeknik Gus Durian, silahkan berkomentar sebagai bukti kehadiran. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi pada kuliah-kuliah kita berikutnya.